Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A. Rahmat Wibowo memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di halaman upacara Mapolda Sumsel pada Senin lalu. Kapolda menerangkan bahwa makna kebangkitan nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia. Irjen Pol A. Rahmat Wibowo mengatakan makna kebangkitan nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia agar masyarakat tertib hukum, paham hukum, dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Polri turut bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini terdapat personel Polda Sumatera Selatan yang dikirim untuk misi perdamaian di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa. Kapolda pun mengingatkan terdapat 4 hal yang harus dijaga jajarannya sebagai tugas pokok Polri. Saya hanya mengingatkan satu pada pagi hari ini kepada saudara-saudara sekalian. Yang paling penting dan tidak boleh kita lewatkan adalah tingkatkan terus ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang saudara anut. Yang kedua, tingkatkan soliditas internal sesama insan Bayangkara, saling asih, saling asah, saling asuh, saling dukung, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan, apalagi dengan instansi lain atau kepada masyarakat. Yang ketiga, tingkatkan kerjasama, kekompakan dengan instansi terkait secara pentahelix. Tingkatkan kerjasama dengan sesama penyelenggara negara, terutama Forkompinda. Kompak, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga nama baik, tidak membuka aib sesama penyelenggara negara. Apakah itu pemerintah daerah, kejaksaan, TNI, pengadilan, maupun instansi-instansi vertikal lainnya. Tingkatkan juga kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, sektor usaha yang sangat banyak bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan tugas. Pemirsa, kita beralih ke Maluku Utara. Pemerintah yang terdiri dari tim gabungan TNI Polri, Badan SAR Nasional, dan BPBD serta Tagana mengevakuasi warga di 7 desa pasca erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara pada Sabtu lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kendaraan truk taktis TNI Polri dan mobil bak milik warga terus berdatangan membawa warga ke lokasi pengungsian yang berada di Lepangan Desa Gamici untuk kemudian dilakukan pendataan oleh tim dari Tagana, BPBD, Babinsa, dan Brimob. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih menetapkan status gunung api Ibu di level 4 atau awas dan mengimbau warga agar menjauhi wilayah dengan radius 4 km dari kawah gunung. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa sembako untuk korban bencana banjir di Kabupaten Mahakam Ulu. Bantuan ini diterima oleh Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Antoni Ribok di Pelabuhan Depan Polsek Long Abagun. Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat utama Polres Mahakam Ulu, diantaranya Wakapolres, Kabak Ops Kasat Intelkam, serta para personel lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kasat Polair Polres Kubar Ibtu Deki dan diterima langsung oleh Kapolres Mahakam Ulu,
AKBP Antoni Ribok. Usai serah terima bantuan sembako segera dibawa ke posko terpadu penanggulangan bencana banjir. Adapun barang-barang yang dikirim dalam gelombang pertama bantuan ini meliputi bahan-bahan makanan dan mie instan. Kapolres Mahulu menyatakan bantuan sembako kemanusiaan dari Polda Kaltim dan Polres jajaran ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Pendistribusian bantuan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar tepat waktu, tetap tepat guna, dan tepat sasaran. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Mahakam Ulu yang terkena banjir serta mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak. Sembakonya habis, apa ini siang malam orang di sini. Pemirsa, Kapolres Kutai Barat AKBP KD Budiarta bersama Ketua Cabang Bayangkari Cabang Kutai Barat Rina KD Budiarta serta PJU Polres Kutai Barat menyerahkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat korban banjir yang ada di Kecamatan Long Iram dan Tering, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan penyerahan bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian pihak kepolisian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana banjir. Langkah ini diambil untuk memberikan dukungan moral dan materi kepada warga yang terdampak banjir. Banjir yang melanda wilayah di Kecamatan Long Iram dan Tering merupakan kiriman dari aliran Sungai Mahakam dan telah menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Long Iram dan Tering. Pak, ayo sini. Ya, dah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, di sela-sela konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Good morning, Mr. Musk. It's